Walaupun memiliki perahu dan kereta, tidak perlu mengendarainya. Walaupun memiliki perisai dan senjata, tidak perlu memamerkannya. Kehidupan yang sederhana itu tidak berarti tidak punya apa-apa. Walaupun punya, kadang-kadang tidak terlalu perlu, ya tidak digunakan. Orang bilang, apakah orang kaya berarti harus semua punya? Sebenarnya tidak demikian. Orang yang kaya itu apabila dia sudah tidak kekurangan, dia berkecukupan. Sandang, pangan, papan, semuanya berkecukupan, tidak kekurangan, pekerjaannya lancar, kesehatannya lancar, kemudian kehidupannya baik, dia tidak kekurangan walaupun sederhana, itu dinamakan sudah kaya. Para bijaksana yang harus dihormati, hidup ini sebenarnya sangat singkat. Hanya dengan kita paham, kita bisa menikmatinya dengan cara benar. Kalau tidak, maka orang akan mengejar dan kehilangan setiap saat. Hari ini mengejar sesuatu, besok kehilangan. Hari ini mengejar sesuatu, besok kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kapasitas sejatinya. Kehilangan 3 mustika hidupnya. Kalau memiliki keinginan, tetapi ada batasannya, tidak berlebihan. Hanya sewajarnya saja. Kalau kita punya mobil, ya ada mobil bisa pakai, ya sudah. Nah, kita punya punya senjata itu hanya untuk menjaga supaya kayak negara itu hanya digunakan untuk menjaga kepentingan orang banyak, untuk keamanan. Jadi bukan sesuatu yang untuk dipamerkan, untuk memperlihatkan kehebatan. Tetapi orang sekarang beda. Misalnya saja orang sekarang bila ingin misalnya berpasangan, mereka akan menentukan persyaratannya. Harus yang kaya, harus yang cakep, harus yang punya segalanya, pintar dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak demikian. Standarnya bukan demikian. Standarnya adalah bahwa bisa hidup tentram. Walaupun sederhana bisa hidup tentram. Itu standarnya orang zaman dahulu, berbeda dengan orang zaman sekarang. Karenanya itu saat sekarang ini, di dunia sekarang ini, banyak sekali konflik. Banyak sekali orang yang tidak sehat. Banyak sekali orang yang mengalami gangguan secara mental maupun fisik. Kalau kita memiliki sesuatu, lalu kita hanya mau memamerkannya, hanya mau membuat orang mengerti kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita tidak hidup karena diri kita sendiri. Boro-boro berkapasitas. Ini diartikan adalah kita hidup karena orang lain, terutama sekali karena pendapat orang lain. Hidup yang demikian itu paling menakutkan. Hidup yang demikian itu paling hampa. Karena pada saat terakhirnya kita akan kehilangan segalanya. Kemudian Lao Tzu beliau menyampaikan lagi, biarkan penduduk kembali gunakan simpul tali, melejatkan makanan, menyukai pakaian, hidup dan tinggal tentram, menghargai budaya. Maksudnya adalah sebenarnya ye tan chun, semakin polos, semakin alami, orang semakin dekat dengan Tao. Orang semakin dekat dengan keluhuran. Karenanya itu kalau zaman dulu orang mengutang, mereka menggunakan seutas tali itu diikat, dikasih simpul. Satu simpul itu artinya adalah angka 1. Kalau simpul berikutnya, 2 simpul itu artinya 20. 3 simpul itu artinya 30. Jadi 1 jadi 100, 1000 begitu. Menandakan bahwa orang itu berhutang berapa. Nanti kalau hutangnya lunas, maka simpulnya ini dicopot, dilepas. Nah, begitulah karena setiap orang bisa hidup dengan menggunakan nurani, maka tidak ada kekhawatiran untuk ditipu. Tapi kalau zaman sekarang, banyak sekali penipuan. Penipuan itu bahkan terencana, bahkan lebih canggih, bahkan menggunakan kemampuan-kemampuan yang canggih. Zaman sudah berubah.
Dan kemudian kita perlu untuk membuka simpul di bawah sadar kita, yaitu simpul di alaise kita. Kalau kita tidak bisa membukanya sampai kapanpun, simpul itu tidak akan berubah. Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa orang yang dekat dengan Tao kehidupannya, dia bisa hidup dengan sangat nyaman sekali, melejatkan makanannya. Seperti kita vegetarian, sebenarnya orang vegetarian makanannya enak gak? Sebenarnya sangat enak. Atau boleh dikatakan enak atau tidak enak, sebenarnya ketika kita sudah terbiasa makan dan mulut kita ini sudah tidak terlalu pekat sama rasa, kita sudah bisa menikmati rasa yang alami, itu enak banget. Itu benar-benar enak. Bervegetarian itu justru membuat kita merasa makan itu lezat. Hoshi pernah satu kali di Samarinda, waktu itu banjir, Hoshi tinggal di wihara, dan kemudian tidak ada makanan. Di kulkas hanya ada bumbu soto dan cabai rawit dan kemudian ham VG dan kemudian sayur kol. Karena banjir, tidak ada yang bisa membawa sayur datang, maka Hoshi campurkan aja semuanya. Ternyata enak sekali, jadi tom yum. Dan itu jadi terkenal. Dan ketika suatu hari ada acara minggu, Hoshi diminta masak itu. Dan mereka makan dengan istilah bahwa kalau makan ini, mertua lewat pun dicuekin. Jadi sebenarnya kelezatan dari makanan tidak harus dari apa makanan itu harus seberapa mewah. Ketika hati kita tentram, sebenarnya kita makan apapun akan terasa lezat. Serotoninnya akan dapat. Kita akan merasa gembira setelah kita makan. Sebenarnya dengan hati yang bersyukur dan ikhlas jauh lebih penting. Dan tentunya juga harus belajar mengolah makanannya dengan baik. Jadi kalau orang kampung pintar mengolah makanan. Lagi pula alam menyediakan banyak sekali yang bisa melezatkan makanan. Yang kedua adalah menyukai pakaian. Menyukai pakaian itu adalah, walaupun pakaiannya tidak banyak, tetapi pakaian itu digunakan untuk menutupi aurat, untuk melindungi tubuh. Jadi berpakaian itu ya sepantasnya, tidak berlebihan. Berpakaian itu nyaman dilihat dan enak digunakan, itu sudah cukup. Tetapi orang pada zaman modern beda lagi, berpakaian itu harus ikut tren. Celana jeans dibolongin sana sini, baru keren, baru mahal. Ya, baju bolong sana sini juga baru mahal, baru kelihatan seksi, baru kelihatan keren katanya. Jadi beda. Lao Tzu tidak menganjurkan yang Yowei seperti itu, yang bahkan boleh dikatakan tidak ada gunanya. Tetapi berpakaian hanyalah untuk fungsi melindungi tubuh. Kemudian tempat tinggal adalah untuk berteduh dari hujan dan panas. Jadi bukan tempat yang harus dikatakan harus mewah, harus seperti istana, harus ada kolam renangnya, harus ada salonnya, harus ada salon dan harus ada tempat pijatnya atau apa, satu rumah komplit semua. Harus ada karaoke kata He Jiang di samping. Dan ternyata itu semua kalau diadakan, kalau kita tinggal di satu rumah yang sangat besar dan semua itu ada, apa kita sanggup tiap hari berenang, tiap hari karaoke, tiap hari pergi ke salon sendiri? Itu hidup itu akan sangat mengerikan sekali. Dan tempat tinggal kita hanya akan menjadi bangunan yang mempersulit kita. Jadi orang zaman dahulu tidak demikian. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, rapi, nyaman. Seperti orang Jepang ya. Orang Barat juga sekarang ini mereka mengutamakan rumahnya itu lapang, tidak banyak barang, rapi dan enak. Jadi memang demikian. Hoshi juga belajar tentang satu hal ini, bahwa kadang kita tidak perlu punya barang, kita harus berani menyingkirkan keluar dan tidak mengumpulkannya, tidak jadi hoarder. Kemudian yang keempat adalah menghargai budaya. Menghargai budaya. Budaya leluhur itu adalah warisan yang harus kita hargai. Budaya Barat dan budaya Timur itu berbeda. Tetapi seperti yang dikatakan, kejayaan suatu negara dan masyarakat itu karena mampu mempertahankan budayanya yang luhur. Kemudian, sesama tetangga kampung tidak saling berkunjung. Suara ayam dan anjing saling bersahutan.
Yang dimaksud dengan sesama tetangga kampung adalah dulu kalau tinggal di kampung ada kampung seberang. Kampung seberang itu jaraknya mungkin beberapa kilometer. Nah, tetapi jarang saling berkunjung. Hanya setahun sekali kalau Lebaran, kalau tahun baru. Hanya pada waktu ada yang nikah, waktu ada kepentingan bersama, baru saling berkunjung. Mengapa demikian? Kalau sesama tetangga tiap hari berkunjung, apa yang akan dilakukan? Bergosip, mencampuri urusan orang lain. Karenanya itu kalau masyarakat yang tentram, mereka tidak saling mencampuri urusan orang lain. Karenanya itu tidak saling berkunjung. Karena tidak saling berkunjung, kehidupan mereka itu tidak mencampuri urusan orang lain. Kalau lagi ada susah saya bantu, tetapi saya tidak kepo, tidak menggosip. Tetapi orang sekarang beda ya. Sekali kita buka handphone yang kita cari apa? Gosip, kejadian yang baru, kemudian sensasional, viral. Itu melulu yang dicari orang. Tetapi itu yang akan merusak kita. Itu yang akan membuat kita menjadi membuang-buang kapasitas kita dan membuat diri kita makin kacau dan galau. Kemudian apabila masyarakatnya hidup dengan damai dan tentram, energi di sekelilingnya akan harmonis. Karena itu adalah kehidupan yang selaras dengan Tao. Kalau harmonis maka bisa murni, maka hewan-hewan pun akan merasakan kenyamanan, ketentraman. Hewan itu juga punya perasaan. Dia bisa merasakan energi yang murni. Maka ayam dan anjing pun saling bersahutan. Maksudnya suara ayam pagi-pagi ya berkokok dengan gembira. Terus suara anjing ya memanggil dengan saling bersahutan. Ya, hidup itu akan selaras antara langit, bumi, manusia, dan bahkan hewan. Walaupun hidup berdekatan tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan karena tidak saling mencampuri. Maka saling mendukung sewajarnya, tidak ada paksaan. Semua orang seperti saudara. Dan hewan peliharaan itu adalah teman hidup.